Ya maaf ya, dari tadi mood nggak ada yang mengingatkan saya juga. Nah jadi dia juga dari keturunan terhormat. Seandainya Rasulullah SAW itu apa eh, miskin, ya tapi dia adalah dari kalangan bangsawan Muhammad itu. Dia juga laki-laki yang terhormat di kalangan orang Quraisy. Dan sebenarnya Khadijah sendiri nggak membutuhkan untuk kalau kaya atau enggak itu bagi dia sebenarnya kan nggak butuh. Ya karena dia sendiri sudah sangat kaya, mandiri, ya artinya punya penghasilan ya dari perdagangan. Ya. Nah maka kemudian Nafisah lah, gimana kalau mau ngomong dengan Muhammad? Ya Nafisah yang maju, nanti saya yang bicara. Ya. Berarti Nafisah ini ya cerdas juga, ya tempat curhatnya orang terpandang, ya kan. Kemudian sepulang dari negeri Syam, ya Nafisah ini menemui Rasulullah SAW. Ya. Ditanya ya Rasulullah SAW itu apa yang menghalangi kamu untuk menikah? Ya. Ada nggak yang menghalangi kamu? Ya Muhammad biasa, ya aku kan nggak punya apa-apa. Ya. Ini di dalam banyak sirah ya, itu juga dikutip percakapan ini. Ya. Ya aku tidak punya apa-apa untuk itu. Kemudian Nafisa bilang kalau aku pilihkan buat kamu perempuan kaya, cantik, ya, kamu mau nggak? Ya. Nah Rasulullah ya tanya, faman hiya, siapa dia itu? Ya, kemudian Nafisa mengatakan Khadijah. Nah Rasul ya sebenarnya minder, jadi ini berat apa berdua mindernya ya. Dari Khadijah ya minder juga ada mindernya. Dari Rasulullah SAW ya ada mindernya juga. Maka Rasul bertanya pada Nafisa, terus gimana aku melakukan itu? Gimana aku bisa menikahi dia? Nafisa, nah ketemu toh kan sudah sama senangnya. Ya. Nafisa gampang, aku yang nanti melakukannya. Ya. Nah jadi percakapan singkat itu. Ya. Sebenarnya kalau khitbah, kalau dalam Islam, tentunya yang mengkhitbah adalah laki-laki. Tetapi kalau prolog untuk khitbah, yaitu perempuan bisa memulai. Ya kan? Perempuan bisa memulai mungkin dengan model Nafisah itu kan. Kamu tuh laki-laki nggak nikah-nikah, ya kan? Wah, kuliah kurung bar, wah, misalnya gitu. Nggak apa-apa, wong yang nikahi kamu dosenmu sendiri. Oh ya udah. Nah ini kisah pernikahan Rasulullah SAW dengan Khadijah. Ya tentunya semuanya itu sudah diatur oleh apa Allah Subhanahu wa taala ya bahwa Rasulullah SAW nanti akan memiliki backup yang sangat kuat yaitu salah satunya dari istrinya ya. Makanya Khadijah ini selain istri Rasulullah SAW, dia itu orang yang betul-betul apa membela Rasulullah SAW dengan seluruh kekuatannya. Itu Khadijah. Jadi kalau orang sekarang bilang ya harus semua dengan mirip sunnah, saya buka dengan kurma. Kenapa? Sunnah, ya nggak apa-apa, bagus lah. Tapi kan yang perlu diperhatikan ya nggak semua orang mampu beli kurma. Ya, jadi jangan kemudian orang nggak mampu beli kurma, oh kamu nggak nyunah. Nah kalau kita semua harus apa seperti adanya Rasulullah SAW, ya Rasul itu dengan Khadijah nggak poligami. Ya, Rasul dengan Khadijah itu ya sampai Khadijah wafat baru Rasul poligami. Jadi kalau orang mau poligami, istri pertama harus mati dulu, ya atau dimatikan. Ya, ya. Makanya syarat poligami itu pertama harus mencari perempuan yang lebih muda, kan Aisyah, ya kan? Lebih apa?
lebih kaya, ya kan? Kemudian apa? Ada 4L itu kan, lebih muda, lebih kaya, lebih cantik. Dan yang keempat L-nya, langkahi mayatku dulu. Nah, jadi karena contohnya Nabi seperti itu. Ya artinya hukum itu enggak kemudian harus plek ya. Ya, semuanya seperti itu. Kalau harus plek dengan Nabi SAW, ya berarti poligaminya ya harus seperti itu. Makanya kelebihan Khadijah itu justru yang menceritakan tuh Aisyah. Jadi Aisyah itu ketika menikah dengan Rasulullah SAW itu kan selalu cemburu. Cemburu pada orang yang sudah mati. Jadi kalau cemburu pada orang yang masih hidup ya itu wajar. Ya. Khadijah itu cemburu dengan orang yang sudah mati. Kenapa? Ya Khadijah itu sudah wafat. Tetapi Rasul itu sering menyebut namanya. Nah, ya gitu. Berarti Aisyah kalah. Khadijah sudah wafat, tapi Rasul itu masih sering menyebut namanya Khadijah. Misalkan nanti bagiin apa, ya, bagiin daging kurban atau apa, mesti ada nama Khadijah. Ya. Ini untuk apa adiknya Khadijah, apanya Khadijah gitu kan. Jadi nama Khadijah keluar. Ya. Bahkan suatu saat adiknya Khadijah itu mengucapkan salam itu Rasul aja sampai ndredeg. Kenapa? Karena suaranya mirip kakaknya. Itu Rasul sampai tak kira Khadijah. Nah itu yang bikin Aisyah itu cemburu. Ya, kenapa masih nyebut nama-nama itu? Ya. Dan Aisyah sedikit GR ya, dengan mengatakan bukankah Allah sudah mengganti yang lebih baik? Nah, jadi gitu kan ya. Ya. Aisyah mengatakan qad abdalakallahu azza wa jalla biha khairan minha. Bukankah Allah sudah mengganti Khadijah itu dengan sesuatu yang lebih baik dari dia? Ya. Maksudnya Aisyah merasa ya aku luwih nom, luwih ayu ya kan. Nah ternyata Rasulullah SAW itu ya menjawabnya apa adanya. Ma abdalani Allahu azza wa jalla khairan minha. Ya, enggak ada yang bisa menggantikan dia. Ya. Tidak ada yang Allah gantikan yang lebih baik dari dia. Ya. Nah, kenapa terkumpul kebaikan kepada Khadijah? Ya, ada 4 hal yang menyebabkan Khadijah itu ada di hatinya Rasulullah SAW. Yang pertama adalah amanat bi itkafarobiyan nas. Ya. Ya. Khadijah itulah yang beriman kepada aku ketika orang lain mengingkari. Ketika orang lain mengingkari Nabi, Khadijah yang menerima. Kemudian wasodaqatni id kadabani nas. Ya. Dialah yang membenarkan aku ketika orang-orang mendustakan aku. Yang ketiga wawa sadhani bimaliha id haramaniyan nas. Ya, dia yang membuka hartanya ketika orang memboikot. Hartanya Khadijah itu kan 3 kali lapis ya. Tapi ketika menikah dengan Rasul itu untuk membantu perjuangannya habis harta itu sebenarnya. Sampai terakhir diboikot itu kan habis-habisan. Walaupun ketika diboikot itu Khadijah itu ya perempuan terhormat, keluarga terhormat. Ya banyak keluarganya sembunyi-sembunyi bantu dia ya. Jadi tetap ada. Cuman makanya kalau orang itu perempuan akhwat, saya pengen seperti Bunda Khadijah. Hati-hati loh ya. Ya hartanya habis untuk berjuang ya. Jadi karena dia belum baca sirah ya kan. Dia bacanya Khadijah mendapatkan Muhammad. Nah, itu yang dia baca. Ya, dia nggak baca bahwa Khadijah itu yang diboikot, yang
kemudian hartanya habis untuk membela Rasulullah SAW. Dan dari Khadijah pula warazaqani Allah azza wa jalla waladaha idharamania aulada wan nisa. Ya, Allah dari dialah ya, Allah menganugerahkan ya, anak-anak ya, dari laki-laki dan perempuan. Jadi Rasulullah SAW itu putranya ya dari Khadijah. Putra putri beliau ya dari Khadijah. Sedangkan dari yang lainnya cuma satu, Maryam. Dari Maryam Al-Qibtiyah itu lahirlah Ibrahim. Itu ketika masih bayi juga wafat. Ya. Nah, itu keutamaan dari Khadijah. Memang nanti banyak analisa juga kenapa Muhammad itu kok mencintai Khadijah. Itu salah satu yang saya baca itu agak unik, yaitu karena Khadijah adalah cinta pertamanya. Jadi di situ disebutkan cinta pertamanya adalah Khadijah. Dan sesuatu yang pertama itu nggak bisa digantikan ya dengan yang lainnya. Dari Khadijah itu lahir putra-putri ya, misalkan Qasim itu anak pertama, Abdullah. Ya. Kemudian ada Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum, dan yang populer Fatimah. Ya. Nah dari Fatimah inilah lahir putra yang terkenal cucu Rasulullah SAW, Hasan dan Husain. Nah kisah pernikahan Rasulullah SAW yang seperti ini ya tentunya penjagaan Allah. Ya. Penjagaan Allah kepada Nabi Muhammad SAW, ya, penjagaan untuk istrinya, ya, istrinya dari perempuan yang terhormat, ya, perempuan yang suci, dan itu dikenali oleh kaumnya. Rasulullah prosesnya juga baik-baik saja, ya kan? Jadi tidak ada unsur-unsur yang tidak baik ya di dalam proses pernikahannya. Maka Nafisah ngerti Muhammad juga mau, ya. Jadi Muhammad juga mau, Khadijah sendiri juga mau. Nah makanya Nafisah langsung ketemu dengan Khadijah menyampaikan Muhammad bersedia. Sementara Nabi Muhammad juga menemui paman-pamannya, wabil khusus Abu Thalib. Ya, Abu Thalib itu yang gampangnya yang mengasuh Rasulullah SAW. Di antaranya juga Hamzah. Ya, Hamzah itu paman tapi ya seangkatan. Saat itu Rasulullah usianya 25 tahun. Itu yang paling populer ya. Khadijah 40 tahun. Ya. Ada riwayat yang menyebutkan Khadijah berumur 28 tahun. Tapi ini yang enggak populer. Yang populer ya 25 Rasulullah SAW, Khadijah 40 tahun. Nah kemudian Rasul sudah menyampaikan kepada Abu Thalib, Hamzah, mereka juga setuju. Nah kemudian dua orang ini, dua pamannya Rasulullah SAW itu menemui Amr bin Asad. Ya. Amr bin Asad ini pakliknya Khadijah. Ya. Dari satu mbah, ya dari satu mbah. Ya, Amr bin Asad ya, itu bukan satu mbah ya. Kalau ini anaknya Asad, Khadijah itu cucunya Asad. Khadijah binti Khuwailid bin Asad. Ini pakliknya Khadijah. Nah, kemudian diserahkan mahar. Jadi mahar itu sudah ada dari dulu ya. Nah, ini yang populer maharnya Rasulullah SAW itu dari Ibnu Hisham. Ya, di dalam tarikhnya wa asdaqiha
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam isyrina bakrah. Ya, jadi mahar yang diberikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk Khadijah itu adalah 20 ekor unta yang masih muda. Namanya bakroh. Bakroh itu unta muda yang belum setahun. Ini yang paling populer ya. Nah, unta seperti itu biasanya kalau dikurskan sekarang itu sekitar 15 juta per ekor. Ya. Jadi kalau 20 ya 15 juta kali 20. Berarti 300 juta. Ya. Nah kita mungkin, kok oke men. Ya, namanya mahar itu ya bergantung pada tradisi juga. Ya, artinya di Mekah itu orang berdagang aja bawa 1000 ekor unta. Nah, jadi kalau bayangkan seperti itu ya unta itu ya standar ya, tapi harganya atau biasalah orang memberikan mahar 20 ekor unta itu biasa. Ya, kalau dikuruskan walaupun 300 juta. Nah, kalau mahar aja 300 juta nggak jadi nikah nanti ya. Ya. Kalau dalam kitab Mustadrak Al-Wasail wal Mustambat Al-Masail yang ditulis oleh Husain An-Nuri, nah ini lebih berat lagi. Tapi ini pendapat yang tidak masyhur. Ya Rasulullah SAW itu maharnya pada Khadijah itu 4.000 dinar emas. Ya. 4.000 dinar emas itu kalau dikuruskan berapa? Ya, 4.000, satu dinarnya berapa? Ya. Belum lagi 100 ekor unta yang matanya hitam. Tetapi itu Ibnu Hisham aja juga memberikan catatan ya terhadap kisah ini ya. Ibnu Hisham itu meriwayatkan dari Ibnu Ishaq dari sirahnya itu bahwa 100 ekor onta merah itu adalah hibahnya Khadijah kepada Abu Thalib. Ya. Jadi kisahnya itu sendiri-sendiri. Jadi suatu saat Khadijah itu memberi Abu Thalib 100 ekor onta. Nah, kisahnya itu nggak berhubungan dengan itu sebenarnya. Nah, kemudian ketika Rasulullah SAW menikah, nah 100 ekor itu dipakai untuk bayar mahar, itu dibalik gimana? Ya, jadi ketika Rasulullah SAW itu memberikan maharnya 100 ekor unta ya, itu pemberian dari Abu Thalib. Walaupun itu pemberian Khadijah. Jadi Khadijah beri Abu Thalib hari yang sebelumnya. Nah ternyata itulah hanya dijadikan Abu Thalib untuk bayar maharnya Khadijah. Ya. Kemudian yang lain-lainnya dengan harta yang banyak itu kalau dalam kitab Rohikul Maktum, ya, itu disebutkan Abu Thalib itu pernah menyampaikan dan mahar apa yang kali sukai, yaitu berbicara kepada mahar apa yang kalian bilang ya, sehingga 100 ekor unta ya, kemudian gimana menilai gimana itu apa urunan keluarga. Nah kemudian Mas
orang juga menyebut ya. Tetapi ketika Rasulullah SAW menjadi nabi pun beliau memberi mahar pada istri-istrinya itu ya gede juga. Ya. Tapi sahabat kan ada yang enggak. Ada sahabat yang mau menikah ditanya sama Rasul, kamu punya apa? Saya enggak punya apa-apa. Coba kamu cari di rumah, ada nggak besi di rumah? Sidak, Aisyah. Ya. Karena mudah, misalkan saya konglomerat atau seating, ya, misalnya gitu kan. Berarti kan mudah bagi dia. Kenapa? Lah itu saya konglomerat biasa. Ya. Malah dia malu kalau kemarin artis itu katanya ngunduh mantu enggak 3 miliar. Ya. Nah itu ya bagi dia biasa aja lah. Ya pestanya, sewajarnya. Mungkin dia bilang sewajarnya kenapa? Saya nyumbangnya 500 juta, 300 juta. Ya jadi balik juga. Ya. Kalau riwayat Abu Daud itu menyebutkan khairun nikah aisaroh. Ya, sebaik-baik nikah itu yang paling mudah. Ya. Kenapa disebut gitu? Ya, apalagi sekarang ya. Sekarang itu ada paradigma ya, yang mengikuti pola sekulerisme. Apakah sekulerisme di timur ya kayak di Jepang, Korea, atau sekulerisme barat, kalau barat dari dulu sekuler. Tapi sekulerisme barat itu beda dengan dunia Islam. Ya, sekulerisme barat itu meninggalkan agama Nasrani, akhirnya tumbuhlah ilmu pengetahuan. Di sekulerisme di sana itu gitu. Kalau sekulerisme di dunia Islam, pokoknya anti agama. Jadi orang tumbuh ilmu pengetahuan enggak, ya sementing anti agama gitu aja. Nah, tapi sekulerisme yang tumbuh ilmu pengetahuan itu ya juga kemudian muncul apa? Anti nikah. Karena sudah kehilangan orientasi untuk bayangan mereka kan menikah itu senang-senang dengan kekasihnya. Bayang gitu. Nah, padahal kalau di dunia sekuler ya Jepang kayak dunia barat loh, kalau senang-senang sama kekasihnya nggak usah nikah itu sudah bisa. Nah gitu ya. Nah kalau di Indonesia kemudian orientasinya juga hilang, akhirnya gitu juga. Nah kalau cuma senang-senang dengan kekasihnya nggak harus nikah. Apalagi nikah itu bagi mereka malah menyulitkan. Ya, mereka harus mempunyai konsekuensi-konsekuensi yang sulit. Nah, apalagi ditambah hedonisme. Hedonisme itu kan yang penting seneng rasa susah-susah. Ya. Nikah bikin susah, nanti cari kos-kosan, cari kontrakan, cari rumah, ya kan. Dua anak, wah repot. Nah, makanya hadis ini sebenarnya juga berbicara ya, nikah itu yang paling mudah ya, sebaik-baik nikah itu yang paling mudah itu maknanya yang paling indah. Tetapi prinsip bahwa nikah itu ibadah, nah itu yang nggak boleh hilang ya, supaya kita nggak kehilangan orientasi. Mirip barat yang akhirnya wah nikah nanti aja lah, nunggu sugih ya, nunggu. Nah gitu, orang tua juga gitu, orang tua orang nggak boleh kan anaknya nikah nanti boleh. Jadi pelajaran buat kita bahwa tapi Anda punya paradigma yang keliru. Sekedar pengen senang-senang sama kekasihnya enggak. Ya, jadi nikah itu adalah ibadah di sisi Allah
Kan hadis diriwayatkan Imam Ahmad ya. Termasuk berkah seorang wanita. Ini tidak disebut khitbah. Tatayassara khitbatu. Ya, khitbahnya mudah maharnya. Ya. Kamu maharnya pengen apa? Matahari dan nyari ya nggak mungkin. Ya. Dan juga mudah rahimuha, mudah memiliki keturunan. Nah, beberapa orang muslim sudah kena penyakit free child itu. Ya. Malah ada anaknya artis yang ibunya ikut mendukung. Anaknya nggak mau punya anak. Kenapa? Dunia sudah penuh dengan lain aja. Kita nggak usah ya. Biar mereka musnah sendiri ya. Muslim tetap ada. Ya, jadi jangan paradigma itu dirawat ya. Harus kaya dulu baru nikah. Terus nanti kalau nikah resepsinya harus nyewa gedung paling mahal di DIY, ya kan? Tamu undangannya ngundang gubernur dan kapolda, jadi malah repot. Ya, akhirnya nggak terselenggara nikahnya, duit tidak cukup. Ya, jadi dipermudah. Ada yang dari luar Jawa ini? Hah? Sumatera? Hah? Sumatera? Nusa Tenggara. Lalu Nusa Tenggara Barat masih murah ya maharnya ya? Yang terkenal itu Sulawesi, yang kedua Sumatera. Ya, ya itu tradisi juga. Tapi kadang-kadang kayak gitu itu tradisi yang tidak pas dirawat dan lebih kepada gengsi keluarga. Jadi maaf ini ya yang saya sebut tempat-tempat tadi. Ya kadang-kadang mau nikah itu harus bayar sekian, S1 sekian, fakultas kedokteran lebih mahal lagi. Saya sendiri pernah ini ya saya sendiri ya, tapi ya jodoh ya begitulah ya. Dalam hati saya kasihan jadi. Dulu kosnya di sini, akhwatnya itu di sini kosnya. Yang laki-laki di musola, takmir musola. Sama-sama orang Sumatera. Mau nikah, sama-sama senengnya, sama-sama oke-nya. Saya di WA, Pak bisa nggak bantu tabungan sekian, sekian. Waduh, saya itu juga nggak punya, ya kan. Jadi itu harus ada di tabungannya itu. Ya. Nah jadi waduh sulit ya, akhirnya nggak jadi. Ya, nggak tahu Anda yang NTB atau Sumatera bisa mengkondisikan keluarga. Tapi bagi orang Sumatera itu sudah biasa, nah itu yang jadi masalah juga. Saya pernah mengantar orang Sumatera laki-laki mau nikah sama perempuan Jawa. Ya. Ini bapaknya yang laki-laki ini cuma tanya satu aja, sini kampungnya apa Pak? Gitu, sama calon mertuanya, calon besannya. Setelah dijawab dia bilang gini Pak, langsung aja ya, anak saya itu pengen nikah sama anaknya Bapak. Bapak minta berapa? Nah itu bagi orang Jawa kan aneh ya. Emang anak saya mau tak jual? Ya, bagi orang Jawa ya kehormatan. Oh enggak, kita enggak pernah minta. Ya, jadi ya butuh tapi ya. Nah, makanya pernikahan itu yang mudah. Mudah itu artinya gini, jangan sampai gara-gara hal yang nggak penting nikahnya nggak jadi. Tolong dibukain. Nah, jadi seperti itu ya. Tetapi juga yang menjadi catatan dengan apa yang saya sampaikan tadi bahwa mudah bukan bermakna
sebelum menikah Anda sudah memupuk cinta. Nah itu juga nggak bisa, jangan. Kenapa? Lah kan bukan suamimu, kok kamu memupuk cinta ya kan? Jadi memupuk cinta terhadap sesuatu yang itu belum menjadi milik. Ya. Nah itu juga berbahaya. Ya, ya berbahayanya tiba-tiba dalam diri Anda itu pokoknya harus itu. Nah itu kan objektivitasnya hilang, objektifnya hilang. Ya, kalau sudah pokoknya ya kita itu nggak melihat lagi ini orang baik atau enggak, ya kan? Ini orangnya solih bertanggung jawab atau enggak, ya pokoknya harus itu. Ya kenapa? Terlanjur cinta. Ya. Nah itu juga jangan, maknanya bukan itu. Ya. Justru maksudnya mudah itu gini, kamu kalau di sebelum nikah itu ya apa adanya. Apa adanya itu berarti bukan bermakna juga nggak dandan, ya nggak bersih, nggak pernah mandi, ya bukan itu. Jadi, tapi tampilkan apa adanya, gitu ya. Tapi nanti kalau sudah nikah, barulah pertama memupuk cinta, ya kan. Yang kedua, berusahalah untuk berubah menjadi seperti apa yang diinginkan suami Anda. Nah, seringkali orang kebalik loh, ketika pacaran dandannya ya. Nah, tapi setelah menikah mau nggak mau ya kayak gini mas, ya jadi ini repot rumah tangganya. Akhirnya pembantunya lebih cantik daripada istrinya, ya. Karena pembantunya dandan terus. Nah jadi jangan kebalik-balik gitu. Kapan memupuk cinta? Ya, ketika dia jadi suamimu. Ya, tidak ketika belum menikah. Loh kok dipupuk cintanya, ya kan? Nah, itu berbahaya. Karena memupuk cinta dengan mimpi itu lebih bahaya. Kan belum milikmu, kamu hanya bermimpi aja. Nah, itu berbahaya. Nah, gitu ya. Jadi mudah ya di dalam menikah. Ya itulah yang dilakukan Rasulullah SAW dengan Khadijah. Juga bersih ya di dalam pernikahannya. Maka Rasulullah menyebutkan Rasul itu tidak ada nasab beliau itu yang lewat perzinaan. Itu enggak ada. Ya, jadi dari Abdullah, Abdul Muthalib, ya, kemudian Hisham, Abdul Manaf, Qusay, Kilab, terus itu nggak ada yang nasabnya Rasul itu kok dari perzinaan, itu nggak ada. Ya, jadi terjaganya sampai kepada nasab-nasab beliau. Nah makanya kita juga menjaga jangan itu ya. Saya itu pernah punya teman pengacara di pengadilan agama. Jadi di sini mencerah-cerai gitu ya. Itu salah satu penyebab ya suami istri nggak percaya itu justru karena mereka sudah melakukan sebelum nikah. Ya, padahal dengan calonnya kemudian menikah, akhirnya nggak percaya. Kenapa? Jangan-jangan kalau saya tinggal seperti dulu dia, jadi punya yang lain. Ya, jadi akhirnya nggak percaya. Nah makanya dijaga ya. Nah, nah itu ajaran Islam dalam menikah seperti itu. Nggak usah ikut-ikutan ajaran yang lain. Ya, bahkan kalau sudah siap kalau KU. Jadi dan sekarang KUA itu udah disetting ya. Kursinya yo ape gitu kan. Jadi nek kanggo foto iki pantas gitu lah. Jadi kalau nggak punya uang ya nikah aja di KUA. Ya, yang penting jalurnya itu benar. Ya, Anda juga punya disetujui oleh keluarga, ya walinya juga ada. Ya. Dan Anda jangan Anda ya, orang lain ya. Orang lain tuh sesuatu kadang-kadang terjadi di luar kehendaknya ya. Ternyata bapaknya tuh bapak angkat. Ya kita ya harus siap wali wali hakim atau ya masa lalu itu kan sulit sudah terjadi ya kan. Nah ini ya juga jangan kemudian kita marah-marah menuntut, nah nggak usah. Ya kita lihat hari esok aja terus mau gimana. Makanya sebelum nikah itu penting dicek itu ya
Ini yang jadi wali siapa? Dicek juga calonnya, udah terlanjur cinta ternyata saudara sesusuan, nah itu nggak boleh ya kan. Jadi dicek dulu ini dari sisi nasab mahram nggak ya dengan kita. Ya, bukan jauh jaraknya. Jadi jauh jaraknya kalau saudara sesusuan ya nggak boleh dinikah. Nah gitu ya. Jadi coba ini dibangun dalam diri kita dan keluarga kita untuk apa supaya mudah ya di dalam nikah. Kemudian di dalam pernikahan Rasulullah SAW itu Abu Thalib yang khutbah untuk melamar Khadijah. Ya. Atau khutbah nikah mungkin ya, itu khutbah lamaran atau khutbah nikah nih, khutbah nikah nih. Nah, di antara yang disampaikan adalah pertama nasab ya. Nasabnya Muhammad. Ya. Nasabnya Muhammad itu keturunan Mudhar. Mudhar itu penjaga Baitullah, pengawal tanah haram, ya, tempat ibadah haji. Nah, itu disebutkan. Jadi Muhammad ini simbahnya Mudhar ya. Nah, bagi orang Arab itu kebanggaan nasab itu ya sudah biasa juga. Dan wujud dari kebanggaan itu adalah mereka hafal nasabnya. Ya. Jadi anak-anak kecil aja udah diajarkan sama bapaknya. Nah, kamu itu anaknya bapak, kakekmu ini, buyutmu ini. Terus kalau dia memang keturunan Rasulullah, ya sampai Nabi Ismail, anak itu bisa hafal. Itu tradisi di Mekah, ya kan? Makanya Anda jangan terpengaruh dengan orang-orang yang anti habaib itu, ya kan? Yaitu orang yang tidak ilmiah, ya orang yang ya repot juga. Mereka pengen diakui sebagai nasab wali songo yang sampai ke Rasulullah. Malah jelas meneh. Kalau orang Arab biasa, nggak tercatat aja mereka hafal. Ya. Walaupun kalau sekarang ada pencatatnya. Ya, itu yang lebih dipercaya. Ya, jangan percaya dengan sosmed-sosmed gitu. Ya. Nah kemudian Muhammad dibandingkan dengan pemuda di Makkah itu disampaikan oleh Abu Thalib ya kebaikannya, keutamaannya, kemuliaan akalnya, kedermawaan, kebijaksanaan ya. Artinya Nabi Muhammad itu kalau dibandingkan pemuda-pemuda Arab mungkin sih bagus-bagus ya oke, sing sugih ya banyak. Tetapi hal-hal lain akhlaknya. Makanya ketika nanti Nabi jadi ketemu malaikat Jibril di Gua Hira itu, yang belain kan Khadijah. Jadi Rasul bingung, ini saya tuh gimana? Ya, kata Khadijah, enggak, Allah enggak mungkin menyakiti kamu. Ya malah yang tegas Khadijah. Karena kamu tuh orangnya baik. Kamu menyambung silaturahmi, ya, kamu menolong orang. Ya enggak mungkinlah Allah menyakiti kamu. Nah, jadi ini yang disebutkan oleh Abu Thalib juga sebagai kebanggaan. Walaupun dia punya logika juga, ya meskipun hartanya sedikit, ini bahasa sopannya ya. Kalau bahasa nggak sopan, meskipun melarat, ya, meskipun hartanya sedikit, tapi harta itu adalah bayang-bayang yang akan hilang, ya, dan sesuatu yang cepat perginya, dan merupakan pinjaman yang akan dikembalikan. Ini pinjaman dari Allah. Ya. Nah, jadi itu yang disampaikan Abu Thalib. Ya, dia menyukai, kemudian maksudnya ya dia menyukai Khadijah. Demikian pula Khadijah juga disuka sama dia. Dan terakhir, kalau mahar, ya kata Abu Thalib, ya saya yang akan menanggungnya. Ya, kalau mahar, saya yang akan menanggung. Nah itu yang disampaikan dari Abu Thalib. Nah dalam pernikahan ini, selain Pak Lik dari Khadijah, yaitu Amr bin Asad, hadir juga sepupunya, Warokoh bin Naufal, yang pendeta itu. Ya, jadi Warokoh juga hadir dan juga berpidato. Ya, itu Warokoh.
Kemudian setelah Warokoh barulah Amr ya, bin Asad. Ya. Amr bin Asad prinsipnya mengatakan saksikan, ya, kalian jadi saksi, wahai suku Quraisy, saya menikahkan Muhammad bin Abdullah dengan Khadijah binti Khuwailid. Ya. Nah, jadi yang hadir di situ itu ya ada Amr bin Asad, pamannya Khadijah, ada Warokoh bin Naufal, sepupunya Khadijah, yaitu wakil-wakilnya Khadijah, karena bapaknya sudah nggak ada. Sedangkan Rasulullah SAW wakil-wakilnya Abu Talib dan Hamzah. Ya. Tapi juga keluarga kedua diundang, yaitu Bani Hashim. Ya, Bani Hashim keluarganya Rasulullah SAW. Kabilah Mudor, yaitu juga mendapatkan undangan. Ya. Nah itu kisah ya pernikahan Rasulullah SAW dengan Khadijah binti Khuwailid. Ya. Nah tentunya keluarga ini kalau Muhammad nggak ditunjuk jadi nabi kan seperti yang dicita-citakan dalam pernikahan itu. Semoga sakinah, mawadah, warahmah, langgeng di dunia wal akhirah. Orang kalau bayangin gitu tuh doa itu kan terbayang sugih, duwe anak, gitu kan. Ya, padahal kalau cuman gitu aja selesai itu. Ya Muhammad itu menikah dengan Khadijah ya wis sugih, ayu, duwe anak, es komplit, nggak usah nyari macam-macam. Tapi gara-gara tunjuk jadi nabi ya maka jadilah perjuangan Rasulullah SAW yang mendapatkan pembelaan ya dari istri. Mute Ustadz. Iya, Masya Allah. Kepencet, maaf. Ya. Nah, jadi kalau di dalam rumah tangga itu ya, tetap laki-laki itu qawwamuna 'alan nisa, ya, pemimpin bagi perempuan. Makanya perempuan walaupun menang dia, ya kan menangan dia bisa jadi ya, suaminya takut sama istrinya. Ya. Tetapi ingat kenapa seperti itu? Karena ya backup istri itu sangat berpengaruh ya terhadap suaminya. Ya kalau istrinya tidak membackup suaminya sulit ya, suaminya itu untuk melakukan hal-hal yang baik. Ya. Nah, makanya pelajaran nikahnya Rasulullah SAW dengan Khadijah diantaranya perempuan itulah yang menjadi backup. Khadijah itu kan berarti orang yang masuk Islam pertama kali. Ya, Khadijah itu dengan Warokoh bin Naufal. Ya. Ada yang mau ditanyakan? Silahkan dituangkan itu sambil diminum. Masih belum dapat nafkah gitu kan, itu ada tanggungan dari keluarganya memberikan apa? Ya, jadi sebenarnya ini persoalan sosial ya. Jadi pernikahan itu jangan kemudian dijadikan persoalan individual. Ya,
Kalau ini jadi persoalan sosial, berarti masyarakat termasuk kita harus bertanggung jawab ya terhadap proses pernikahan ya di masyarakat. Maksudnya bertanggung jawab gimana? Ya kita jangan biarkan orang itu nggak punya jodoh misalkan ya. Walaupun ada yang mengatakan, "Mbok jangan ditanya jodoh-jodoh Pak, nanti orangnya stres." Ya, loh kalau kita hidup di sosial itu stres untuk baik nggak apa-apa. Ya, misalkan orang sekolah nggak lulus-lulus ya ditanya. Maksudnya ditanya itu bukan investigasi sebenarnya ya, tapi kita itu juga apalagi pertanyaannya melecehkan, nggak laku ya. Nah, jadi itu juga orang jadi stres. Tapi pertanyaan kita ini kan maknanya kita ingin membantu juga. Sehingga model bertanyanya juga yang lebih pas itu ya. Atau lebih privasi, ya tidak di depan publik seolah-olah melecehkan, merendahkan. Ya. Nah sehingga tidak hanya keluarga saja, ya semua masyarakat orang itu ketika orang belum menikah ya kita bantu, untuk menikah. Nah model bantuannya bisa jadi ya, mencarikan pasangan, ya mencarikan pasangan untuk orang yang belum menikah, ya. Nah itu juga penting, ya. Selain mencarikan pasangan, ya kita juga bisa bantu nanti kalau mau ijab kabul bisa pakai mobil saya, misalkan gitu ya. Ya mobil saya itu nggak bagus, tapi kalau mau dipakai boleh, ya. Atau hal-hal lain sehingga mereka itu juga mudah nikah, ya. Bahkan untuk pengantin baru pun mestinya dapat kemudahan ketika dia rezekinya belum lancar, ya kan? Itu juga mendapatkan bantuan. Sehingga jangan sampai orang itu membayangkan nikah itu ngeri, ya kan? Nah, bagi yang menikah sendiri, ya aktif itu lebih bagus, ya. Ya, walaupun kadang bagi orang pendiam ya sulit. Nah, gitu ya. Misalkan aktif itu gimana? Ya, kalau sudah pengen nikah ya segera untuk ya misalkan ngomong ke murabinya atau ngomong ke orang yang dikenal ya gimana punya ini enggak orang saya tuh sudah pengen nikah tapi masalahnya cuma satu jodohnya belum ada. Ya nah itu ya sampaikan aja ya barangkali namanya jodoh itu kita nggak ngerti ya jodoh itu kita nggak anak saya itu berkali-kali ditanya sama uminya siap nikah nggak umi itu nanya terus ya anak saya kan laki-laki yang mantan tuh umi atau aku. Habis itu umi punya calon kok uminya juga bingung sopo ya calon. Tapi padahal calonnya anak saya itu tiap hari ada di depan istri saya ya dan dia juga ngomong aku tuh pengen nikah tapi ibunya itu bayangkan anak saya itu sopo ya ini juga sopo. Ya baru ketika temennya uminya itu bilang loh kenapa nggak dijodohkan aja dua anak oh si Cio golek sing lanang golek sing wedok akhirnya oh iya ya jadi nah nikah kan gitu ya jadi kita proses itu Allah ya meminta untuk berusaha ya nah setelah menikah ternyata istrinya anak saya itu dari Salatiga tempat istri saya simbahnya itu teman akrab simbahnya anak saya. Terus bulik pakliknya itu temennya bulik pakliknya anak saya. Ketika nikah heran itu loh, kamu kok di sini? Loh, saya buliknya. Ya, ternyata hubungannya begitu dekatnya ya. Ya kita ya nggak tahu sebelumnya. Ya. Tapi makanya yang penting itu ya, kita bantu. Kita sebagai teman pun ya bisa bantu walaupun ya hati-hati kalau temannya. Ya, ada bantu
laki-laki bantu temennya, itu kamu sama itu aja ya. Setelah mau lamaran, temennya suruh nganter. Nah yang mau ngelamar ditanya, udah selesai kuliah Dek sama bapaknya? Belum Pak. Yang nganter? Sudah Pak. Ya. Lama-lama bapaknya, sama kamu aja Dek. Nah jadi kalau nganter ya hati-hati ya kan. Yang nganter tuh dicari yang kita lebih rendah dari kita gitu ya. Kamu sudah kerja Dek? Belum. Lah ini yang nganter? Sudah. Lama-lama bapaknya, udah yang mau nikah nanti aja ya, ini yang nganter dulu aja. Nah gitu ya. Dan kita juga bisa bantu. Misalkan teman kita itu pendiam tapi pengen nikah, ya kita bantu, kita sampaikan ke orang yang mungkin dia bertanggung jawab terhadap masalah ini, atau yang lebih tua atau keluarganya dia pengen nikah tapi nggak berani ngomong. Nah itu juga bantu. Nah itu juga membantu. Pokoknya orang kalau mau nikah itu masalah sosial, bukan masalah individual. Sehingga semua ya bergerak. Ya kalau ini di desa kadang ya malah luar biasa kan, orang pada bantu masak, bantu macam-macam. Ya masing-masing beda ya, di kota juga beda. Tetapi gitu tadi, masalah sosial semua saling membantu, jangan malah mencaci ya, mencaci malah sekedar meremehkan, melecehkan, nah itu enggak boleh. Apalagi kita orang Muslim ya dibantu itu, apa aja sekecil apa. Ya. Nah gitu ya, apalagi kalau keluarga ya jelas wajib itu. Keluarga itu lihat ponaannya kok rong nikah, nah itu ya mestinya pak leknya, buleknya, budenya ya jangan sampai kebablasan. Karena kalau orang itu nggak nikah kebablasan lebih sulit lagi, ya lebih sulit. Bisa jadi sudah batas seleranya udah ya lewat ya. Nikah itu berani kalau masih muda. Ya Allah memberikan berkah bagi anak muda itu keberanian. Keberanian yang didukung cinta pada pasangannya. Tapi kalau sudah terlalu tua, ya keberaniannya pudar. Makanya kalau orang nikah kok masih muda, ya seusia kalian itu ya tidur di bawah ya nggak apa-apa, ya kan? Rumah ngontrak nggak apa-apa, yang penting sama senengnya. Ya, mertuanya lihat ngelus dada, Anda senyum-senyum aja. Tapi kalau sudah tua repot. Sudah tua itu mulai mikir mau nikah itu dia punya rumah nggak ya, punya mobil nggak ya. Nah itu ya, makanya katanya kalau nikahnya udah kelewat itu sudah nggak lihat lagi cinta, tapi kepribadian. Maksudnya rumah pribadi, tabungan pribadi, mobil pribadi, nah gitu ya. Jadi jangan kelewatan. Ya, makanya nggak benar kalau menunda-nunda nikah. Nah, kita sendiri kalau nggak ada salahnya kita tuh ngomong sama orang tua untuk masalah nikah. Supaya apa? Supaya orang tua kita tuh juga bersiap-siap. Ya, oh anakku udah gede, ya, dia udah ngomong tentang nikah. Kalau kita nggak pernah ngomong, ya semua orang tua itu hampir sama ya, menganggap anaknya masih kecil. Ya. Nah, kalau kita ngomong ya bisa jadi orang tua kita ya mengkondisikan kita. Ya, nah, dia bicara sama orang tua. Nah, gitu ya, jadi disiapkan. Tapi nanti kalau meminang ya tetap laki-laki. Ya. Kalau memulai ya siapa aja memulai. Ya. Walaupun kalau memulai langsung formanya, wah gelem karo aku ora. Nah itu ya wedi juga sing lanang itu. Wah ini preman ini. Ya mestinya seperti Khadijah itulah ya, mengirim utusan ya, sehingga ya lebih sopan ya, lebih sopan, lebih beradab. Nah gitu ya, jadi dihilangkan dulu paradigma menunda nikah atau malah wah aku rasa nikah wae. Nah itu paradigma itu dihilangkan dalam diri kita, teman-teman kita ya. Nggak usah ikut-ikutan model barat yang nggak
kenal ibadah ya, ibadah ki opo ya, nggak kenal. Ada lagi yang mau ditanyakan? Jadi kalau masalah mahar itu perempuan memudahkan. Ya, kalau laki-laki jangan meremehkan. Nah gitu ya. Wah, yang penting foto cinta. Terus maharmu apa? Pralon. Nah, itu ya jangan ya. Kok yo remehmen gitu loh. Ya jangan meremehkan perempuan ya. Jadi mudah itu, kata mudah itu ya perempuannya ya, dimudahkan aja. Kalau bagi laki-laki ya yang terbaik yang dia miliki. Ya harusnya gitu. Baik, saya kira kita cukupkan ya pertemuan kita dengan tema pagi ini pernikahan Rasulullah SAW dengan Khadijah. Kita akhiri dengan baca doa kafaratul majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu hari kita tetap Kamis atau cuman uminya tadi yang bilang kalau Kamis nanti ada yang puasa, gimana kalau diganti apa, Rebu atau yang lainnya? Apa, Rabu? Gimana, bisa Rabu? Ya, Rabu pagi ya. Ya, pekan depan Rebu ya. Dari kemarin.